Baik. Jensen mengangguk, namun pada kenyataannya, dia tidak kekurangan uang, emas, ataupun barang antik sama sekali tidak menarik perhatiannya. Hai ini. Tiba-tiba, tatapan mata Jensen tertuju kepada sebuah pot tanaman yang terletak di atas rak, isinya adalah sebuah karang berwarna merah darah. Benda itu memiliki nilai hias yang lumayan, tapi nilai keseluruhannya biasa-biasa saja. Penglihatan Jasmine sangat tajam dan dia tahu bahwa itu bukan harta karun walau hanya melihatnya sekilas. Kamu salah, nilai obat dari benda ini tidak rendah, aku mau ini. Jensen sangat gembira, ini adalah karang merah darah yang sangat langka. Jika digunakan untuk meracik obat-obatan, banyak resep yang akan cocok dengannya. Selain itu, karang merah darah ini juga kebetulan dibutuhkan untuk resep obatnya Veronica. Dia tidak menyangka dirinya akan seberuntung itu. Ketika sedang merasa bosan dan mengikuti seorang wanita cantik berkeliling, dia malah mendapatkan salah satu ramuan obat herbal langka. Terserah kamu. Jasmine membuka sebuah album perangko berwarna emas, ada banyak perangko langka di dalam koleksi yang sangat indah ini. Dia mengambil salah satu perangkonya dan terlihat sangat puas. Ayo. Ketika dia berteriak memanggil Jensen untuk meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dia menatap lagi ke arah sebuah pena yang tergeletak di atas meja. Ya Tuhan, pena safir dari seri terbatas karya misterius. Aku sudah lama mencari benda ini, tak disangka benda ini disembunyikan di sini. Jasmine melangkah ke sana. Bukan kamu yang mengatakan bahwa Master Emu mengajarkan untuk hanya mengambil satu benda saja? Jensen langsung menyipitkan matanya ketika melihat Jasmine sepertinya berniat untuk mengambil pena tersebut. Tangan Jasmine pun terhenti, seakan-akan dirinya merasa ragu. Ada 3 jenis pena dalam seri terbatas karya misterius, yaitu ruby, safir dan zamrud. Aku sudah mengoleksi 2 lainnya, kecuali yang safir ini. Demi menemukan yang safir ini, aku bahkan pernah mengunjungi keluarga kerajaan Inggris, museum dan rumah bangsawan kaya, tetapi tidak menemukannya. Hanya kali ini saja, tidak akan terulang lagi, aku benar-benar sangat menyukai pena ini. Jasmine mencuri bukan demi uang, melainkan demi hobinya. Ketika dia merasa antusias, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melanggar aturan. Terserah kamu saja. Jensen bukan anggota dari sekte Jasmine, dan dia tidak peduli dengan ajarannya. Namun saat Jasmine hendak mengambil pena tersebut, Jensen mendengar suara halus, dia pun berseru, hati-hati. Namun sepertinya terlambat. Ternyata ujung pena tersebut tersambung seutas benang sutra yang lebih tipis dari rambut. Menarik pena sama saja seperti menyentuh alam. Nguing! Nguing! Begitu sistem alarm tergerak, pintu besi besar dengan cepat menutup. Ada pengamannya. Raut wajah Jasmine berubah drastis, tapi pencuri itu tidak pergi dengan tangan kosong, pena tersebut tetap dicurinya sebelum melarikan diri. Nguing-nguing! Suara memekakkan telinga lainnya terdengar, ternyata lantai mulai tenggelam ke bawah dan kemudian terbuka sebuah lubang. Harta karun di ruang rahasia yang terikat ke benang-benang sutra tidak ikut jatuh ke bawah. Sedangkan Jensen dan Jasmine tidak sempat bereaksi dan langsung terjatuh ke bawah. Di bawah sini gelap gulita, seperti terjatuh ke jurang bawah tanah. Brak! Brak! Tidak lama kemudian, terdengar 2 suara yang suram. Jensen dan Jasmine sudah menyentuh dasar dan untungnya tidak terlalu tinggi ketika jatuh, tak satu pun dari mereka yang terluka. Ketika mereka melihat ke atas, hanya terlihat lampu-lampu yang redup dan dinding-dinding kuno di sekelilingnya. Mereka berada di sebuah koridor. Jasmine melihat ke sekeliling dengan waspada dan bertanya dengan suara rendah, apa yang barusan terjadi? Di mana ini? Kurasa kita terjatuh ke dalam sejenis kurungan. Ayo kita jalan sambil melihat-lihat. Jensen menggelengkan kepalanya dan dengan hati-hati berjalan ke depan mengiringi Jasmine. Keduanya sudah berjalan di sepanjang koridor selama setengah jam, tetapi yang terlihat di sekeliling mereka masih belum berubah. Sial, kita jatuh ke dalam sebuah labirin. Jasmine tahu banyak hal dan langsung bisa menebaknya. Labirin ini sangat sulit, dia adalah kombinasi dari teknik arai dan sihir. Pantas saja sebelumnya aku sudah merasakan bahwa tata letak villa ini aneh, ditambah dengan energi roh jahat, sepertinya sangat sulit untuk melarikan diri. Jensen melihat sekeliling dan menebak sesuatu. Hanya ada sisa waktu 1,5 jam lagi. Jika kita tidak bisa keluar dari sini sebelum Hakim Dennis dan temannya kembali, kita akan mendapatkan masalah.
Jangan khawatir, coba lagi, pasti ada solusi. Jensen berusaha menenangkannya dan lanjut mencari dengan penuh harapan. Namun, energi roh jahat di sini terlalu pekat dan menutupi aura-aura lainnya. Seandainya teknik kaisar manusia milik Jensen sudah mencapai tingkat ketujuh, pasti langsung ada solusi, tapi saat ini, dia hanya bisa mengandalkan metode lain untuk mencari. Setengah jam lagi sudah berlalu, dan mereka berdua masih berputar-putar di tempat yang sama. Habislah kita tidak bisa keluar. Labirin macam apa ini? Terlalu kuat. Jasmine sedikit putus asa, merentangkan tangan sambil berkata, aku pernah menerobos labirin rahasia orang kaya di Brazil, yang ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan. Aku terlahir PK arah mata angin, PK terhadap beberapa medan magnet, tetapi tidak PK sama sekali di sini. Labirin ini telah ditransformasi dengan teknik Xuan, bahkan sinyal ponsel pun diblokir, metode biasa tidak akan berguna. Jensen mengangguk dan berpesan, jangan khawatir, aku sudah menghubungi orang-orangku, mereka akan segera datang. Bagaimana kamu bisa menghubungi mereka? Tidak ada sinyal di sini. Dengan teknik Xuan. Jensen terus melaju, mencari titik lemah labirin. Sebenarnya dia juga sangat terkejut dalam hatinya, bagaimanapun, dia ahli teknik Xuan. Sejak kemunculannya di muka umum, dia belum pernah terkalahkan. Tapi untuk pertama kalinya, dia menemukan teknik Xuan yang belum dia lihat. Energi roh jahat, tata letak yang aneh, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jensen berkata dalam hati saat berjalan, dan matanya tiba-tiba berbinar. Aku ingat, dalam ingatan warisan leluhur, 3 buku besar Wasia, buku Luban. Setelah memikirkannya, Jensen melihat ke sekeliling, makin dilihat, dia makin yakin. Ini bukan hanya teknik mistik, tetapi juga ditambah teknik buatan. Ini adalah teknik mistik yang disebut koridor naga dan Phoenix. Apa kamu punya cara untuk memecahkannya? Mata Jasmine tampak bersinar. Mari kita coba. Jensen sebenarnya tidak yakin, tapi dia hanya bisa mengandalkan sihir Daoist untuk mengkalkulasi kemungkinan. Kompas Feng Shui leluhur muncul di tangannya, dia melafalkan sesuatu tanpa suara. Kompas itu menyebar dan berubah menjadi seekor bangau putih yang kemudian terbang lurus ke depan. Ternyata orang sepertimu menguasai teknik Xuan. Jasmine seperti menemukan dunia baru. Hal yang aku kuasai melebihi imajinasimu, ikuti aku. Jensen mengikuti bangau putih itu. Setelah lebih dari 10 menit, bangau putih itu berhenti di depan sebuah dinding dan melihat dengan cermat, tembok ini cukup biasa dan terlihat sedikit tua. Sepertinya ini bukan apa-apa. Jasmine ingin mencoba mendorong dinding itu. Jangan sentuh, dinding ini ada pengamannya, kalau kamu menyentuhnya sembarangan, seluruh labirin akan berubah, dan saat itu kita akan makin sulit untuk bisa keluar. Jensen bergegas menghentikannya, kemudian melihat ke arah dinding sambil terus mengkalkulasi kemungkinan. Waktu tinggal kurang dari 1 jam. Kalau kita tidak cepat, kita tidak akan bisa keluar. Jasmine sedikit cemas saat melihat menit-menit berlalu di arlojinya. Jensen juga terlihat serius, namun pikirannya terus mengkalkulasi. Tiba-tiba, dia menekan salah satu batu bata. Prak! Batu bata itu masuk ke dalam setelah ditekan olehnya, tapi sekelilingnya masih sunyi, dan tidak terjadi apa-apa. Jasmine langsung merasa kesal. Setelah menyia-nyiakan banyak waktu, hasilnya tetap sama, dia pun mengerutkan kening dan berkata, apa kamu benar-benar bisa? Menurutku teknik milikmu abal-abal, dasar penipu. Begitu dia selesai berbicara, dinding itu mengeluarkan suara menggelegar dan bergerak mundur. Melihat situasi ini, Jensen langsung tersenyum, seorang pria tidak boleh berkata tidak bisa. Kata-kata itu menusuk. Jasmine langsung tersenyum aneh. Orang bernama Jensen ini lumayan cakap juga. Setelah melewati dinding, betapa terkejutnya mereka ketika tiba di sebuah ruangan di ujung. Ruangan itu memiliki aroma samar dan dekorasi klasik. Seorang wanita duduk di atas kasur dan memandangi mereka dengan takjub. Wanita ini cukup cantik, mengenakan sweater wol berwarna kuning yang memberikan perasaan yang sangat tenang. Siapa kalian ini? Wanita itu bersuara dengan berhati-hati. Sepertinya kalian masuk ke kamar orang. Jasmine tersenyum dan berkata kepada wanita itu, tenanglah, kita bukan orang jahat, hanya tersesat, dan setelah berjalan, sampailah ke sini. Apa kamu sedang tidur? Lanjutkan saja tidurmu, kami tidak akan mengganggumu.
Jensen tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa tertidur dalam situasi seperti ini? Oh, kalian juga tersesat, aku juga, dan akhirnya terkurung di sini. Kalau kalian bisa menemukan jalan keluar, tolong bawa aku. Wanita itu tiba-tiba berjalan ke arah mereka dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah terjebak di sana untuk waktu yang cukup lama. Jasmine menatap wanita itu dan tiba-tiba berkata dengan kaget, "Sebentar, apa kamu Nona Isabella Lezia? Kamu mengenalku?" Wanita itu juga sangat terkejut. "Tentu saja, kamu kan sosialita dari Pulau Hong Kong, dan keluargamu kaya. Kakekmu menjabat sebagai hakim setempat sebelumnya, dan lagi kamu adalah penulis terkenal. Aku suka membaca buku-bukumu, seperti A Woman's Life, dan Dreams and Reality, mereka mengisahkan kemandirian dan kekuatan wanita." Jasmine berkata dengan penuh semangat seakan-akan dia adalah penggemar wanita ini. Dia lalu berbalik untuk menjelaskan lagi kepada Jensen, dia adalah Isabella, seorang pengarang wanita. Karya-karya terjual dengan sangat laku. Dia sangat terkenal di luar negeri. Ayo bawa dia bersama kita. Jensen tidak mengatakan apapun, dan sedikit menyipitkan matanya pada Isabella. Meskipun Isabella Lezia terlihat tidak berbahaya, tapi Jensen bisa merasakan ketidaknyamanan. Setelah berpikir-pikir, Jensen menggelengkan kepalanya dan menolak, "Lupakan saja, apa yang kita lakukan sekarang juga belum ada titik terang, jangan merepotkan orang lain." "Ah, dia adalah wanita yang cantik. Kenapa kamu tidak sedikit pun punya hati seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita?" Jasmine sangat terkejut, wanita secantik Isabella Lezia, seandainya seorang pria menemukannya di sini, mungkin dia akan langsung membawa Isabella pergi. "Jangan khawatir, karena keluarganya bukanlah keluarga biasa, pasti tidak akan ada yang berani menyentuhnya." Jensen tetap menolak dan tidak membiarkan Jasmine berbicara lebih banyak lagi, dia menarik Jasmine dan pergi. Duh, kasar sekali kamu." Jasmine ingin melawan, namun kedua tangan Jensen seperti penjepit besi, dia pun tidak bisa berbicara lebih banyak lagi. Mereka berdua dengan cepat meninggalkan ruangan, meninggalkan Isabella yang berdiri di sana dengan tertegun, keputusan Jensen sangat mengejutkan. Setelah Jensen dan Jasmine bergegas keluar dari ruangan, mereka menghadap ke sebuah koridor, sepertinya mereka berada di lantai 3 villa. Ketika mereka melihat ke bawah melalui jendela villa, mereka melihat lampu-lampu yang terang benderang, sejumlah besar pengawal yang sedang berpatroli, dan juga ada 5 master yang bertugas menjaga sekeliling. Jensen berbisik, "Sepertinya kita sudah ketahuan. Mereka berjaga di sana, terutama orang tua yang sangat kuat satu itu, tidak akan mudah untuk melarikan diri." Jasmine menatap salah satu dari pria-pria tua itu. Pria tua itu mengenakan jubah tau yang lebar, rambutnya putih berkilau, dan wajahnya tirus, lihat saja juga sudah tahu bahwa dia tidak mudah dilawan. "Tapi waktu kita tinggal 45 menit lagi. Ketika Hakim Dennis dan yang lainnya kembali, kita tidak akan bisa melarikan diri lagi," kata Jensen. Jasmine bertanya, "Bukannya kamu bilang bahwa orang-orangmu akan datang kemari? Kenapa belum kelihatan? Kurasa mereka juga terjebak." Jensen mengerutkan keningnya. Dia sudah meninggalkan labirin, sinyalnya sudah tidak masalah, tapi sinyal balasan dari Panah dan yang lainnya tak kunjung datang, pasti ada masalah. Hanya dapat dikatakan bahwa meskipun Panah dan yang lainnya itu kuat, para master yang mereka hadapi kali ini bahkan lebih kuat. Para master ini bukan lagi tentara bayaran biasa, tetapi mereka adalah praktisi bela diri tingkat atas. Ayo cari kesempatan untuk menyelinap keluar. Jika ketahuan, tinggalkan aku sendiri dan pergi dari sini secepatnya. Aku akan mencarimu nanti. Jensen menasihati. Aku tidak bisa meninggalkan orang lain. Di saat seperti ini, jangan cerewet. Tunggu, ada seseorang yang datang. Saat dia berbicara, beberapa pengawal datang dengan membawa senjata. Habisi mereka. Melihat mereka hanyalah pengawal, Jensen mengambil keputusan cepat. Mereka berdua adalah master. Ketika mereka bergerak, mereka bahkan tidak bersuara, dan para pengawal sudah dihabisi. Setelah melempar para pengawal ke dalam salah satu ruangan, mereka memakai jas hitam mereka dan menuruni tangga. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan beberapa pengawal lagi. Salah satu dari mereka menatap Jensen dari atas ke bawah dan bertanya, "Apa ada masalah di atas sana?" "Tidak ada apa-apa di atas sana. Bukankah kamu bilang orang-orangnya sudah tertangkap?"
Kenapa kamu masih mencari-cari? Jensen menegaskan nada suaranya dan bertanya. Master kelelawar sudah katakan bahwa yang perlu kami cari bukan mereka yang sudah tertangkap, tetapi sekelompok orang yang lain. Mereka yang sudah tertangkap dan sudah dilempar ke dalam kolam asam sulfat, cepat atau lambat mereka akan mati. Pihak lawan menjawab dengan dingin, cari dengan saksama. Kalau kamu kehilangan mereka, Hakim Dennis akan memberikan hukuman kepadamu. Baik. Jensen dan Jasmine dengan cepat menjawab dan kemudian pergi menyusuri tangga. Jensen, orang-orangmu sudah dilempar ke dalam kolam asam sulfat. Jasmine berkata dengan cemas setelah meninggalkan para pengawal tadi. Jangan khawatir, mereka tidak akan mati. Ekspresi wajah Jensen terlihat serius, padahal dia sendiri tidak yakin. Namun, Panah dan yang lainnya sudah mengikutinya sejak dari kota Asmenia. Dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Masalah saat ini masih pada orang yang disebut Master Kelelawar, kemungkinan besar dia adalah Master Transcendent. Tidak ada yang tahu apakah dia adalah keturunan dari pemilik buku Luban. Jika iya, maka akan sangat merepotkan. Tentu saja, bahkan jika Master Kelelawar bukan keturunan pemilik buku Luban, dan seni bela dirinya sangat baik, situasi akan tetap buruk. Lagi pula, waktu mereka hanya tersisa setengah jam lagi. Jensen dan Jasmine berjalan turun dari villa dan sampai di tengah halaman. Halamannya sangat luas, dan ada lebih banyak pengawal daripada yang di villa. Mereka tidak hanya menjaga sekeliling, tapi juga lebih memperhatikan langit untuk mencegah siapapun melarikan diri menggunakan ilmu ringan badan. Orang-orang ini jelas tidak berniat untuk segera menangkap Jensen dan sebaliknya, mereka berusaha mengulur waktu dan menunggu lebih banyak master untuk kembali. Ikuti aku. Jensen berbisik pada Jasmine di belakangnya dan berpura-pura bergerak maju ke arah dinding. Tiba-tiba, dia merasakan adanya sebuah tatapan tajam, ternyata pria tua berjubah tau lebar sedang melihat ke arahnya, tatapan matanya setajam mata elang. Jensen langsung tahu jika mereka sudah ketahuan. Meskipun mereka bersembunyi dengan baik, tapi para master sangat peka terhadap aura dan pasti bisa merasakannya. Ada yang tidak beres dengan mereka berdua, hentikan mereka. Benar saja, pria tua itu berteriak dan sebuah pedang muncul di tangannya, lalu mengarahkannya ke Jensen dan Jasmine. Berhenti. Para pengawal adalah sekumpulan veteran tentara bayaran, dan reaksinya sangat cepat. Lebih dari belasan senjata diarahkan ke Jensen dan Jasmine. Jensen sendiri tidak takut dengan senjata biasa, tapi dia tidak tahu jika Jasmine takut atau tidak, jadi dia tidak punya pilihan selain bergerak. Waktu sangat berharga, jadi bukan saatnya untuk berhati lembut. Jika berhasil membunuh seseorang, maka harapan untuk melarikan diri akan makin besar. TSK! TSK! Jensen mengayunkan sebuah pedang di tangan kirinya, memotong sambil bergerak, dan memegang sebuah jarum perak di tangan kanannya. Jasmine tampak masih muda, tapi dia seorang pencuri, walau pengalamannya tidak banyak, tetapi dia juga mengayunkan sebuah panah khusus. Satu persatu, dan akhirnya sejumlah besar pengawal tumbang. Dor! 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 Namun, ada lebih banyak lagi pengawal yang berhamburan keluar dan menembakkan senjata mereka ke arah Jensen dan Jasmine. Hati-hati! Jasmine berteriak pada Jensen dan dia menghindari peluru itu dengan ilmu ringan badan. Jensen tidak dapat menutupi kekaguman pada ilmu ringan badannya. Reaksi terhadap angin, aliran udara, ditambah dengan kekuatan ledakan, kecepatan terbang, semuanya telah mencapai standar tertinggi. Tidak heran Jasmine menyuruh Jensen untuk berhati-hati, dengan ilmu ringan badannya, dia sama sekali tidak takut dengan peluru. Tentu saja, peluru-peluru ini tidak dapat mengalahkan Jensen. Setelah Jensen menghindari mereka, dia mengangkat kedua tangannya dan sejumlah besar jarum perak melesat keluar. Para pengawal yang bersembunyi di kegelapan maupun yang terlihat semuanya ditembak jatuh. Seorang master. Master kelelawar berteriak lirih dan berinisiatif menembak Jensen. Ada 4 orang lain yang juga merupakan master, tetapi mereka tidak mencapai tingkatan transcendent. Pada saat ini, orang yang berada dekat dengan Jensen sudah turun tangan. Ki sejati orang ini sangat kuat, dan dia juga seorang ahli pedang. Dia dapat menebas lebih dari 30 kali dalam 1 detik, menghalangi ruang di sekitar Jensen. Hanya saja ilmu bela dirinya sama sekali tidak cukup untuk dilihat di depan Jensen. Jensen berdiri terkesiap, tangan kanannya menggantung.
Pada saat yang sama, pedang bayangan diam-diam muncul. Dia menatap pedang pihak lawan yang berkilau dan langsung menemukan celah. Jangan hanya berdiri di sana, cepat kabur. Jasmine sudah makin dekat ke tembok pagar. Melihat Jensen yang tidak bergerak, dia langsung menjadi cemas. Woi. Saat itu juga Jensen mengeluarkan pedangnya. Pedang Tai Chi, teknik pedang cepat. Pedang ini sungguh mengejutkan, dia menemukan kelemahan pada 36 pedang lawan dan langsung mengeluarkan serangan. Wos! Pedang ini menembus leher lawan, pedang lawan yang menari pun terhenti, dia menatap Jensen dengan kaget, kemudian jatuh terlentang. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, dia sangat terkejut bagaimana Jensen bisa melihat melalui pedangnya dan mengeluarkan serangan balik yang mematikan. Serahkan orang ini padaku, kalian pergi dan tangkap wanita itu. Saat ini, pria tua itu sudah tiba di depan Jensen dan menggunakan teknik pedangnya, namun pedangnya jauh lebih kuat. Ada cahaya merah pada permukaan pedang, yang tampak seperti nyala api. Ini adalah aura pedang yang sesungguhnya. Setelah energi Ki mencapai aura kuat transcendent, dengan menggunakan energi Ki untuk mengendalikan pedang, kekuatannya meningkat drastis. Jauh lebih kuat dari Madison. Jensen langsung merasakan jika energi Ki pihak lawan sangat kuat. Apalagi, saat dia menyentuh pedang itu, dia merasakan sensasi terbakar. Seolah-olah dia bertabrakan dengan batu bara yang sangat panas. Di umur segini, sudah begitu kuat. Orang tua itu juga kaget. Ia berpikir bisa dengan mudah menundukkan Jensen, tapi dia tidak menyangka jika energi Ki Jensen sangat kuat. Kalian bertiga tangkap gadis itu, sisakan satu orang untuk membantuku. Untuk berjaga-jaga, dia meminta seseorang untuk membantunya. Bang bang bang. Mereka saling menyerang, para pengawal yang melihat pun tercengang karena mereka sama sekali tidak bisa melihat pedang dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat kilatan cahaya. Jensen. Saat ini, Jasmine telah sampai di tembok pagar. Dia ingin meneriakkan nama Jensen, tapi dia takut ketahuan sehingga tidak bisa buru-buru. Kamu duluan saja, aku akan mencarimu nanti. Jensen menjawab, namun hatinya berat, karena sebenarnya ilmu pedang orang tua ini lebih kuat darinya. Apalagi sumber seni bela diri itu misterius, dan dia tidak dapat menemukan cara lain. Seorang master di antara para master. Baik, aku akan pergi dulu. Kamu harus berhati-hati. Jasmine awalnya ragu tetapi akhirnya pergi terlebih dahulu. Ilmu ringan badannya sangat kuat, tetapi kekuatannya biasa-biasa saja. Dia juga tidak bisa membantu jika tetap tinggal di sini dan bahkan akan mengalihkan perhatian Jensen. Tangkap dia. Master kelelawar berteriak marah dan menatap Jensen. Anak muda, nyalimu sungguh besar. Kamu bahkan berani mencuri dari kami. Terima kasih atas pujiannya. Jensen tersenyum dingin. Jangan berpikir bahwa dia bisa melarikan diri. Kalian akan bertemu sebentar lagi. Master kelelawar melanjutkan. Jensen tahu, dia memang sengaja memengaruhi mentalnya. Dia harus mengakui bahwa orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat licik. Namun, dia tahu bahwa situasi saat ini sangat sulit. Master kelelawar ini terlalu kuat. Mungkin tingkat transcendent menengah. Sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat, tetapi tidak banyak waktu tersisa untuknya. Aku tidak percaya, pedangmu benar-benar adalah api. Tiba-tiba, Jensen mengubah strateginya dan menyimpan pedang bayangan. Pedangmu sangat bagus. Dia dapat menghentikan energi Kiku. Aku suka itu. Master kelelawar mencibir. Saat bertarung, sebenarnya dia sudah mengincar pedang bayangan milik Jensen. Betapa percaya dirinya dia. Setelah mengatakan itu, dia menyerang Jensen dengan teknik pedangnya. Ia bisa melihat Jensen sudah menyerah menggunakan pedang. Sungguh cari mati. Bagaimanapun, energi Kinya sepanas api. Masih mungkin untuk menghentikannya dengan pedang. Dengan tangan? Bermimpilah. Jensen benar-benar tidak berniat menggunakan pedang lagi, karena dia sama sekali tidak bisa menang. Melihat Master kelelawar menebasnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Melihat gerakan ini, Jensen ingin menjepit pedang Master kelelawar. Bodoh. Master kelelawar mencibir, menggunakan tangan untuk menjepit pedang yang seperti api. Shot. Shot. Benar saja, saat Jensen menjepit pedang dengan tangannya, telapak tangannya mengeluarkan asap, seakan sedang memegangi api.
Aku akan melumpuhkan tanganmu. Master kelelawar tahu bahwa situasi berada di bawah kendalinya. Tapi saat ini, matanya terbelalak, dia melihat nyala api tiba-tiba keluar dari telapak tangan Jensen. Yang terpenting, nyala api ini bukan berasal dari pedangnya, melainkan sedang membakar pedangnya. Apa ini? Master kelelawar terkejut dan dengan cepat melangkah mundur, kemudian menyadari bahwa pedangnya terbakar, dan nyala api ini menyusuri pedang dan mencapai pergelangan tangannya. Hancurkan! Dia mengerahkan energi Ki untuk melawan api, tapi itu tidak berguna. Saat dia mundur, Jensen dengan cepat berlari ke arah tembok pagar. Hentikan dia! Meski lengan Master kelelawar terbakar, dia tetap menatap Jensen dan meminta orang lain menghentikannya. Orang lainnya menerima perintah dan menyerang Jensen. Ilmu ringan badannya sangat bagus. Melihat hal itu, kaki Jensen mengepulkan asap dan menggunakan 8 diagram Wandering Step. Pria itu langsung terpukau. Dia merasa Jensen seperti bayangan ilusi yang tidak dapat ditangkap. Mati. Dan juga pada saat ini, Jensen mengayunkan jarum perak dan mendarat di titik akupuntur pria itu, seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan. Bang! Tanpa mengatakan apapun lagi, Jensen menghancurkan tembok pagar dengan tinju tai chi-nya dan bergegas keluar. Semuanya kejar dia. Master kelelawar sangat marah saat melihat Jensen melarikan diri, namun dia hanya bisa duduk bersila. Lagi pula, api di lengannya terlalu menakutkan dan tidak bisa dipadamkan sama sekali. Wajahnya muram, dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Jika tidak, dia tidak akan jatuh ke dalam jebakan. Hancurkan untukku. Pada saat kritis, dia membuat keputusan cepat, menarik lengannya yang terbakar dan melemparkannya ke atas tanah. Setelah melakukan ini, wajahnya pucat seperti kertas. Rasa sakit itu hampir membuatnya tidak bisa berdiri tegak. Tapi dia mengabaikannya dan dengan dingin memandang tembok pagar. Dia tahu bahwa pemuda itu telah melarikan diri. Lagi pula, dengan pengawal yang tidak berguna itu, tidak ada gunanya berurusan dengan para master ini. Sedangkan dia sudah terluka dan tidak berani mengejarnya. Saat ini, Jensen berlari ke arah hutan lebat. Jarum perak telah menunggu para pengawal itu. Tidak sampai 1 menit, para pengawal itu sudah tidak berani mengejarnya. Setelah melihat kekuatan Jensen, mereka tahu jika mengejarnya itu berarti mengorbankan diri. Sungguh master transcendent yang kuat. Jika dia tidak lengah, aku tidak akan bisa melarikan diri semudah ini. Jensen tahu jika bukan karena master kelelawar terlalu percaya diri, pertempuran ini pasti tidak akan berakhir. Hanya dapat dikatakan bahwa api yangnya telah melampaui batas seni bela diri, yang membuat orang lain telat bereaksi. Jensen. Pada saat ini, terdengar sebuah suara di hutan. Itu adalah suara Jasmine dan kemudian sesosok tubuh melayang turun dari pohon. Jensen langsung terkejut, dia memang melarikan diri, tetapi dia juga memperhatikan sekelilingnya, entah mengapa dia tidak dapat mendeteksi napas Jasmine. Selain ilmu ringan badan yang luar biasa, keterampilan penyembunyian orang ini juga hebat. Bagaimana dengan orang yang mengejarmu? Jensen langsung bertanya. Bagaimana mungkin mereka dapat mengejarku, semuanya tersesat, tetapi aku menemukan orang-orangmu di sisi lain gunung. Jasmine berkata setelah menapak tanah. Cepat bawa aku ke sana. Jensen tahu ini belum terlambat. Lagi pula, Hakim Dennis akan segera kembali. Jika Panah dan yang lainnya tidak melarikan diri, mereka pasti akan mati. Pada saat itu, akan sulit bagi Jensen untuk menyelamatkan mereka sendirian. Setelah mengikuti Jasmine dan tiba di sisi lain gunung, mereka menemukan bahwa ini adalah waduk dengan kolam besar. Samar-samar ada orang yang bergerak dengan memegang senjata. Keluarlah! Tanpa basa-basi, Jensen langsung keluar. Jarum perak berayun keluar dan seseorang jatuh dalam kegelapan. Hati-hati! Namun orang yang berada di seberang juga bereaksi dan melepaskan peluru ke arah Jensen. Namun, bukannya mengenai Jensen dan yang lainnya, mereka malah menjadi target dan terbunuh oleh anak panah Jasmine. Ada suara tembakan di sini. Master kelelawar pasti tahu kita di sini. Cepat, selamatkan orang-orang. Jensen berteriak pada Jasmine, dengan cepat menghajar para pengawal yang tersisa dan pergi ke sebuah kolam. Dia melihat kolam itu terus-menerus mengeluarkan asap yang menyengat, bagian atasnya ditutupi dengan jaring besi besar, dan di dalamnya terdapat asam sulfat yang mengalir. Panah! Jensen berteriak ke bagian bawah. Tuan Jensen!
Suara panah kembali terdengar. Melihat panah dan yang lainnya baik-baik saja. Dengan cepat Jensen menggunakan pedang bayangan untuk membelah jaring besi. Jaring besi baru saja dipotong terbuka ketika sesosok tubuh bergegas naik, ternyata Chris. Ilmu ringan badannya sangat hebat, jika bukan karena jaring besi, dia pasti sudah bergegas keluar. Tuan Jensen. Chris memanggil Jensen dan langsung meletakkan talinya. Kemudian panah dan yang lainnya memanjat keluar satu demi satu. Barulah Jensen melihat dengan jelas ada bebatuan di bawah kolam. Panah dan yang lainnya menginjak bebatuan, sehingga tidak terbunuh oleh asam sulfat. Namun, asam sulfat sudah menyebar sangat tinggi. Jika Jensen terlambat datang, panah dan yang lainnya pasti akan mati. Sial, karena ada asam sulfat, aku tidak berani menggunakan bom sembarangan. Liam memaki setelah berlari keluar. Di bawah terdapat kolam yang penuh dengan asam sulfat. Jika mereka meledakkan kolam dengan bom, mereka pasti akan terkena asam sulfat, sehingga mereka tidak berani bergerak sembarangan. Mari kita pergi dulu dari sini. Setelah Jensen menjelaskan, dia mengajak semua orang untuk melompat ke bawah kolam. Setelah melihat dengan cermat, ada beberapa orang yang terluka, mungkin dilukai oleh praktisi seni bela diri. Setelah mereka berjalan selama 10 menit, Master Kelelawar dan anak buahnya telah datang mengejar. Ketika mereka melihat mayat di tanah, ekspresi wajah mereka menjadi suram. Lengan Master Kelelawar diperban dengan asal, tapi darah masih menetes. Dia bertanya kepada orang di sampingnya, "Apa kamu sudah memberitahu Hakim Dennis?" "Sudah, mereka bilang mereka akan datang dalam 5 menit." "Pergilah." Master Kelelawar melirik dingin ke arah kegelapan dan pergi dengan kesal. Sekelompok orang ini masuk ke villa pada malam hari. Alih-alih menangkap siapapun, dia malah kehilangan satu lengan. Ini sangat memalukan. Tepat setelah kembali ke villa, Hakim Dennis tiba bersama anak buahnya. "Ada masalah apa?" Hakim Dennis mengenakan setelan hitam, berusia sekitar 40 tahun, dan memiliki 2 janggut di wajahnya, terlihat seperti orang sukses. Seseorang masuk ke villa pada malam hari, mereka lolos dari kurungan setelah bertemu dengan agen. "Setelah bertarung dengan kami, mereka melarikan diri." Master Kelelawar berkata dengan hormat. Pupil Hakim Dennis melebar, tampak tidak percaya. "Master Kelelawar, bahkan kamu pun tidak dapat menghentikan mereka?" Di sebelahnya, seorang lelaki tua kurus mengerutkan kening dan bertanya. Pihak lain memiliki aura kuat transcendent dengan keterampilan seni bela diri misterius. "Aku lengah dan kehilangan satu lengan karenanya." Master Kelelawar dengan dingin berkata, dia sangat marah menyinggung masalah ini, karena jika dia melakukannya dengan hati-hati, dia mungkin tidak bisa menangkap anak itu hidup-hidup. "Master Transcendent? Apa mungkin dia datang untuk hal itu?" Ekspresi wajah Hakim Dennis berubah menjadi serius. "Aku rasa tidak. Hal yang aneh adalah Master Transcendent itu masih sangat muda, dan memiliki sekelompok anak buah yang terlatih. Hal terpenting adalah koridor naga dan harimau juga dihancurkan oleh mereka." Master Kelelawar berkata dengan serius. Hakim Dennis kaget sesaat, dan matanya berkedip-kedip. "Koridor naga dan harimau dibangun oleh penerus buku Luban atas permintaanku. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Huasia yang dapat memecahkannya, kecuali orang itu adalah orang yang luar biasa. Karena itulah, aku merasa aneh. Pihak lain tidak terlalu tua, memiliki keterampilan seni bela diri yang tinggi, dan memiliki teknik Xuan yang begitu hebat. Asal-usulnya tidak biasa." Master Kelelawar mengangguk. "Aku tahu siapa dia." Saat itu, seorang wanita keluar dari villa. Dia terlihat pendiam, seperti anggrek, hangat dan sederhana dengan keindahan. "Isabella, apa kamu mengenalnya?" Hakim Dennis segera menatapnya. "Ya, Jensen Scott, Raja Prajurit nomor 1 Huasia." Isabella Lezia berkata sambil tersenyum. "Jensen." Pupil Hakim Dennis menyempit. "Pemuda yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian di ibu kota? Kapan dia datang ke Pulau Hong Kong dan aku tidak mempunyai masalah dengannya, mengapa dia membobol villaku?" "Aku tidak tahu soal itu. Mungkin seseorang memerintahkannya." Isabella berkata dengan acuh, "Hakim Dennis, Jensen ini memiliki keterampilan yang hebat. Kamu mungkin harus mengalami kerugian. Lagi pula, kamu tidak bisa melawannya di ibu kota." Setelah jeda, dia menambahkan, "Selain itu,
keluarga Gibson yang berada di belakang sekte Bangau Putih sangat tertarik padanya. Aku mendengar bahwa keluarga Gibson mengetahui bahwa Jensen memiliki rahasia ramuan genetik. Atau mungkin barang dari keluarga Miller berada di tangannya. Aku akan memberimu wajah ke keluarga Gibson, tapi jangan biarkan Jensen jatuh ke tanganku. Mendengar ini, Hakim Dennis harus menelan amarahnya, dan kemudian segera memasuki villa untuk melihat berapa banyak hartanya yang telah dicuri. Isabella masih berdiri di tempatnya dan menyipitkan mata. Ke langit yang gelap, Jensen, oh Jensen, apakah kamu tahu selama aku pergi, aku sangat merindukanmu? Dan aku tahu bahwa Elena telah pergi. Aku tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan. Ketika dia mengatakan ini, matanya penuh dengan niat untuk membunuh. Setelah itu, dia mengelus pipinya dan berkata pada dirinya sendiri, Elena merusak harga diriku dan merebut priaku, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Di sebelahnya, Master Kelelawar mendengar ini dan bertanya. Nona Isabella, apakah kamu akrab dengan Jensen ini? Isabella kembali menatap Master Kelelawar dan tersenyum. Senyum ini menjungkir balikan semua makhluk. Tapi di mata Master Kelelawar, seperti senyuman ajaib seorang ratu yang membuat orang bergidik. Akrab, kenapa tidak? Kalau tidak, dia tidak akan pergi tanpa membawaku. Aku pikir dia seharusnya menyadarinya. Ada kerinduan di wajah Isabella, tetapi juga ada kebencian. Saat ini di sisi lain, Jensen membawa semua orang menuruni gunung dari sisi lainnya. Mereka menuruni gunung dengan melewati tebing, untuk menghindari pertemuan dengan Hakim Dennis. Setelah tiba di pusat kota, semua orang akhirnya tenang. Pasar malam di Pulau Hong Kong sangat ramai. Banyak orang yang berlalu lalang, ada yang minum bir dan makan cemilan tengah malam. Setelah berjalan beberapa saat, Jasmine berhenti berjalan, dan menatap Jensen sambil tersenyum dan berkata, Jensen, terima kasih untuk malam ini. Aku tidak menyangka keterampilan kamu begitu bagus. Keterampilanmu juga tidak begitu lemah, pantas saja kamu seorang pencuri. Jensen juga memuji kemampuan Jasmine untuk bertarung secara langsung kurang bagus, tetapi keterampilan ringan, persembunyian, dan senjata tersembunyinya sangat kuat. Aku harap kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di lain waktu. Jasmine memeluk Jensen, lalu menatap mereka kembali. Dia merasa tidak pantas untuk tinggal lebih lama lagi, berpamitan dan pergi. Tunggu, aku tidak memerlukan kartu identitasmu lagi. Namun baru berjalan beberapa langkah, Jensen tersenyum santai sambil menggenggam sebuah kartu identitas di antara jemarinya dan mengangkatnya. Menyebalkan, kenapa kamu sangat berhati-hati? Jasmine berjalan kembali dengan marah dan mengembalikan kartu kamar hotel Jensen. Dia mengambil kesempatan untuk memeluk Jensen dan secara diam mengambil kartu kamarnya, tapi dia tidak menyangka bahwa Jensen juga diam-diam mengambil kartu identitasnya. Adegan ini sangat mirip seperti adegan pertama kali mereka bertemu. Aku sudah memutuskan, kamu akan menjadi targetku selanjutnya. Cepat atau lambat, aku akan berhasil mencuri. Dia mengedipkan mata pada Jensen, Jasmine kemudian pergi, melambaikan tangannya di belakang punggung Jensen dan berkata, omong-omong, jangan lupa untuk pergi ke bar Jade besok. Jensen menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya dan menunjukkan panah jalan kembali ke hotel. Tuan Jensen, kami tidak berguna dan menjadi beban untukmu. Setelah kembali ke hotel, ketika seseorang sedang merawat lukanya, panah datang ke kamar Jensen dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Itu bukan urusanmu. Kamu berhadapan dengan praktisi bela diri yang sebenarnya kali ini. Wajar jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kata Jensen dengan acuh. Namun, Anda adalah pimpinan kami, seharusnya kami yang melindungimu, bukan kamu yang melindungi kami. Panah masih belum merelakannya. Jensen tiba-tiba tersenyum, menuangkan segelas air untuk panah. Setelah menyerahkannya, dia berkata, kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam waktu singkat, kamu telah mengembangkan sistem intelijen ibu kota dan mengendalikan semua informasi. Dalam hal kekuatan, meskipun kamu tertinggal jauh, kamu memiliki rasa malu dan memiliki keberanian. Kerugian kali ini akan membuatmu mengetahui kelemahanmu. Setelah aku kembali, aku akan melatihmu dan membuat MU menjadi master secepat mungkin. Terima kasih Tuan Jensen. Hati panah pun tergerak. Jensen adalah bos terbaik yang pernah dia temui, dia rela mengorbankannya nyawanya untuk melindunginya. Karena itulah, dia tidak ingin menjadi lemah, karena takut ditinggalkan oleh Jensen.
Terutama ketika dia berada di kolam sebelumnya, dia tidak memikirkan tentang hidup dan matinya. Sebaliknya, dia memikirkan pimpinannya dan merasa bahwa dia telah gagal memenuhi kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada mereka. Sampai ketika Jensen muncul, hatinya juga runtuh. Dia memang selalu membantu Jensen menghadapi berbagai hal secara diam-diam, tapi pada titik antara hidup dan mati, pimpinan mereka akan tetap datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah kembali ke dalam kamar, Panah mengungkapkan apa yang dikatakan Jensen. Semua orang juga ikut tergerak hatinya, dan berharap bahwa Jensen akan segera melatih mereka. Di dalam kamar, Jensen menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan berdiri di jendela melihat ke kejauhan. Dia harus mengatakan bahwa pemandangan malam Pulau Hong Kong lebih indah daripada ibu kota, lebih unik dari kota Asmenia, juga lebih memiliki gaya kota internasional. Tapi di sini juga ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Seperti grup Lipo Mayora yang dia hubungi terakhir kali, itu hanyalah masyarakat bawah tanah yang kecil. Pemimpin sebenarnya tetaplah hakim setempat. Meskipun perjalanan malam ini berbahaya, kami akhirnya mendapatkan karang merah. Semua ini tidak sia-sia. Aneh, kenapa Isabella terasa tidak asing bagiku, auranya juga membuatku sangat tidak nyaman. Aku yakin, aku pernah bertemu dengannya. Memikirkan Isabella, Jensen menjadi lebih waspada, karena dia curiga bahwa Isabella adalah orang yang telah menghilang sejak lama. Di sisi lain, Jasmine telah kembali ke bar. Saat itu sudah dini hari, bar itu sangat sepi. Hanya ada seorang wanita berjas putih yang sedang menggosok gelas di meja bar. Sudah kembali. Wanita itu tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Jasmine. Dia menggosok gelas dengan sangat hati-hati dan teliti, seperti sebuah mesin. Senior, aku mencuri perangko itu. Jasmine mengeluarkan perangko itu dan mengangkatnya dengan penuh bangga. Master meminta kami untuk tidak menonjolkan diri, tetapi kamu melakukan sebaliknya. Jika Master tahu bahwa kamu telah mencuri sesuatu, dia pasti akan menghukum kamu. Jika kamu tidak mengaku, menangis pun tidak ada gunanya. Suara wanita itu juga sangat lembut, tidak cepat atau lambat. Senior, jangan beritahu Master. Aku tidak punya hobi apapun. Aku hanya suka mengoleksi barang. Jasmine segera bertindak seperti anak manja. Apakah koleksimu masih sedikit? Di seluruh dunia, apakah masih ada tempat yang belum kamu curi? Sudah waktunya untuk berhenti. Wanita itu tampaknya sangat tidak berdaya terhadap tingkah Jasmine. Omong-omong, aku bersama Jensen malam ini. Jasmine tidak ingin membahas lebih lanjut tentang mencuri barang, jadi dia mengubah topik dan berkata, kamu tidak tahu, seni bela dirinya sangat hebat, dia berhasil menaklukkan master kelelawar, dan melarikan diri, ketika kami terjebak oleh Hakim Dennis. Dia juga yang membawaku keluar. Keterampilannya sungguh luar biasa. Jensen Scott? Wanita itu berhenti menggosok gelas dan berkata dengan ringan, orang ini, kami telah memeriksanya, dia seorang diri dapat mengalahkan 5 transcendent dan tidak terkalahkan. Dia adalah master kelas 1 dalam dunia Jianghu, dan keterampilan medisnya tidak tertandingi. Hal yang paling aneh adalah dia tidak punya guru dan sekte, seakan-akan dia muncul begitu saja. Lalu apakah dia punya pacar? Tanya Jasmine dengan penasaran. Memiliki istri, bahkan 2 istri, dan juga memiliki banyak kekasih. Wanita itu berkata dengan pelan, di antara mereka, Elena adalah wanita yang paling dia cintai. Demi wanita ini, walaupun kemampuannya sangat hebat, tetapi dia rela menjadi menantu yang lemah. Sangat aneh. Jasmine merasa sedikit kecewa, apa ada informasi lainnya? Aku ingin mengetahui hal itu. Sebenarnya, kami belum menemukan banyak informasi tentangnya. Lagi pula, perkembangannya terlalu cepat. Yang kita ketahui sejauh ini adalah bahwa keluarga Yuan mendukungnya dan dia tidak ada hubungannya dengan sekte tersembunyi. Namun, ada satu tempat yang aneh, yaitu ayahnya. Asal-usul ayahnya masih belum diketahui. Hal aneh lainnya adalah seni bela dirinya. Rumor mengatakan bahwa dia ahli dalam Tai Chi, tetapi keterampilan utama seni bela dirinya bukanlah Tai Chi. Alirannya sangat misterius sehingga tidak ada orang yang pernah bertarung dengannya mengetahui tekniknya. Orang ini sebenarnya sangat berbahaya. Lebih baik tidak berhubungan dengannya jika tidak perlu. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku pikir dia cukup baik. Jasmine cemberut. Wanita itu segera menoleh dan menggelengkan kepalanya.
tanpa mengatakan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Jensen dan yang lainnya masih beristirahat di hotel, lalu pada malam harinya Jensen membawa panah bersama yang lainnya ke bar J. Bisnis barnya bagus, dan ada banyak orang sebelum gelap. Saat Jensen dan yang lainnya masuk, Jasmine langsung melambaikan tangan, lalu membuatkan minuman untuk Jensen. Seperti biasa, es teh Pulau Hong Kong. Jasmine mendorong minuman anggur ke arah Jensen dan berkata sambil tersenyum. Seperti biasa apa? Ini kedua kalinya aku meminumnya. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bersikaplah puas, aku mentraktirmu minum segelas anggur ini. Jasmine menatap Jensen dengan sinis. Saat keduanya mengobrol, beberapa orang juga berjalan ke arah bar, pimpinan yang sebenarnya adalah Harry.